Oke. Yuk, kita langsung aja nih, kita bongkar bareng transkrip dari Jordan Peterson ini. Fokus kita kali ini tuh soal para manipulator yang sering nggak kelihatan gitu ya, apalagi zaman digital gini. Biar Anda lebih waspada lah intinya. Betul, ini sumber yang menarik, ada beberapa konsep penting yang disorot, salah satunya yang disebut dark tetrad. Itu tuh kayak gabungan sifat ya, narsisisme, terus Machiavellianisme. Machiavellianisme itu yang licik gitu ya, yang manipulatif demi diri sendiri. Iya, persis. Terus ada psikopati dan sadisme. Nah, kita juga lihat gimana anonimitas online sama dinamika medsos itu bisa jadi lahan subur buat mereka. Bahkan ya dampaknya ke trauma psikologis juga dibahas. Nah, itu dia. Yang langsung kepikiran sama saya tuh, pandangan Peterson soal media sosial. Kan seringnya gratis tuh ya, terus bisa anonim pula. Kata dia, ini justru kayak, membuka pintu buat orang-orang yang niatnya nggak baik. Ingat kan kutipannya? Kalau gratis, ya kemungkinan besar Andalah produknya. Gitu kan? Perhatian Anda itu loh yang dimanfaatkan. Benar banget. Dan disitulah orang-orang dengan profil dark tetrad ini, menurut Peterson ya, bisa leluasa banget. Mereka kan cenderung eksploitatif ya, kayak predator gitu. Nah, di dunia maya, konsekuensinya tuh nggak langsung kayak di dunia nyata. Jadi, ya mereka bebas aja nyebar narasi yang mecah belah, bikin diskusi jadi panas, malah dapat perhatian dari situ. Peterson bahkan, wah lumayan keras sih, bilang ini bisa jadi ancaman peradaban loh. Tapi kenapa ya, kok online bisa jadi tempat yang subur banget buat mereka? Apa cuma gara-gara anonim aja? Anonimitas itu salah satu kuncinya sih menurut Peterson. Ya kan tanpa nama, tanpa muka, orang jadi ngerasa lebih bebas aja gitu ngelakuin hal buruk. Ditambah lagi algoritma medsos itu kan seringnya ngedorong konten yang emosional banget. Mau marah, mau senang, pokoknya yang kuat reaksinya. Oh iya, yang bikin kita langsung komen atau nge-share gitu ya? Nah itu dia, para manipulator ini jago banget bikin konten model gitu. Buat mecah belah, buat narik perhatian. Jadi ya kombinasi anonimitas sama cara kerja platformnya itu sendiri, wah jadi kayak pupuk buat mereka tumbuh subur. Nah ini nih, ada satu poin dari Peterson yang menurut saya agak mengejutkan ya, dan penting banget buat Anda tahu. Dia bilang, kebanyakan orang kena PTSD, tahu kan? Post-traumatic stress disorder, itu ternyata bukan karena kecelakaan fisik atau apa, tapi justru karena ketemu orang yang sengaja, yang niat banget mau nyakitin mereka. Wah, Iya. Jadi perjumpaan sama niat jahat murni itu katanya yang bisa ngerusak banget secara mental. Jauh lebih dalam dari sekedar ya musibah biasa gitu. itu poin yang dalam banget sih. Jadi kayak luka fisik atau kecelakaan itu kan bisa dibilang bagian dari ya nasib atau ketidaksengajaan alam lah ya. Tapi begitu Anda sadar, ada orang lain yang secara sadar, secara sengaja, pengen menghancurkan Anda, wah itu mengguncang fondasi kepercayaan kita sama sesama manusia kan? Banget. Makanya dampaknya bisa sedalam itu ya, traumatis. Iya, persis seperti yang dijelaskan Peterson. Terus, ada solusi nggak sih menurut Peterson? Nggak mungkin kan masalah di medsos ini didiemin aja? Nah, bagusnya Peterson nggak cuma nunjukin masalah. Dia juga lempar beberapa ide teknis gitu. Misalnya nih, misahin kolom komentar. Jadi, akun yang udah diverifikasi sama yang anonim itu beda tempatnya. Oh, oke. Atau bahkan ya, dia usulkan semacam biaya kecil gitulah buat bisa interaksi. Bayar buat komen gitu. Semacam itu, tapi perlu dicatat nih, menurut argumen dia ya, tujuannya bukan buat nyensor opini orang, sama sekali bukan. Lebih ke arah gimana caranya ngendaliin perilaku destruktif dari, ya segelintir aktor jahat ini aja, yang emang sengaja bikin onar, jadi membatasi kerusakan dari mereka. Oke. Terus ada lagi nih, yang menurut Peterson juga perlu diwaspadai banget sama Anda. Tipe dark tetrad ini ternyata seringkali kelihatan menarik loh. Apalagi di mata wanita yang mungkin lebih muda atau ya naif gitu. Kenapa? Soalnya mereka tuh pinter banget niru rasa percaya diri. Kayak orang yang beneran kompeten dan baik gitu kelihatannya. Ah iya, kayak pakai topeng gitu ya. Betul. Peterson ngasih peringatan keras banget. Hati-hati katanya. Orang kayak gini tuh jauh lebih bahaya dari yang kelihatan di permukaan.
Iya, mereka itu bisa dibilang kayak predator sosial yang pakai topeng karisma. Bisa jadi mereka memancarkan aura alpha atau bad boy gitu yang kadang salah diartikan sebagai kekuatan atau ketegasan. Padahal di baliknya ya niatnya eksploitatif. Makanya penting banget buat bisa melihat lebih jauh dari sekedar penampilan luar. Nah, ini nih penting banget buat Anda semua. Terus gimana cara mengenalinya kalau pas lagi online? Kan nggak ketemu langsung orangnya. Peterson ngasih beberapa petunjuk praktis nih. Pertama, ya curigai aja akun anonim, apalagi kalau namanya tuh provokatif atau sengaja dibikin serem gitu. Oh, jadi ketawa online pun bisa jadi indikator ya? Bisa jadi, menurut Peterson, itu ciri khas aktor jahat di dunia maya katanya. Jadi, ngenalin pola-pola kayak gini tuh udah langkah awal buat ya melindungi diri Anda. Oke. Jadi, kita rangkum sedikit ya buat Anda. Pertama, penting banget buat sadar kalau platform online itu bisa dan sering dimanfaatkan sama manipulator. Kedua, coba deh kenali ciri-ciri dark tetrad tadi, sama taktik online mereka yang khas. Yang soal nama akun, bahasa sarkasme itu. Ketiga, jangan pernah ngeremehin dampak psikologis kalau ketemu orang yang emang niat jahat. Seperti yang ditekankan Peterson tadi, itu bisa dalam banget lukanya. Punya bekal pengetahuan ini aja udah bagus. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bahan renungan buat Anda di rumah. Coba deh pikirin, sebentar. Kita kan sekarang tahu ya, betapa gampangnya narasi manipulatif itu nyebar di dunia maya. Pertanyaannya gini, seberapa sering sih Anda benar-benar berhenti sejenak, terus bertanya, apa ya motivasi sebenarnya di balik konten online yang paling bikin Anda emosi? Mau itu bikin marah, sedih, atau bahkan seneng banget? Nah, mulai hari ini nih, coba pikirin langkah kecil apa gitu yang bisa Anda lakuin buat jadi lebih kritis nyaring informasi yang masuk tiap hari. Sedikit aja, tapi konsisten.